Oke Mas Erwin, Iya, selamat siang nih Mas. iya, selamat Jadi siang Mas Fasil. aku mau wawancara aja Mas. Iya. Ini terkait dengan reputasi sama trust dari kantorku Bea Oh Cukai gitu. Semarang. Iya, siap, siap. Nah di sini kan Mas Erwin sebagai pengguna jasa ya Mas ya. Iya, Kalau menurut Mas Erwin secara umum iya. sebagai pengguna jasa Iya. di Bea Cukai Semarang sendiri itu seperti apa Mas? Dalam hal apakah kinerja Bea Cukai Semarang dapat dipercaya oleh Mas Erwin sebagai pengguna jasa? Nah, terima kasih Mas Fajar atas waktunya. Ya. Eh, Kalau dari sisi saya, terus terang Bea Cukai Semarang sangat membantu saya sebagai pengguna jasa sih Mas Fajar, karena untuk dari Bea Cukai Semarang itu juga sudah memberikan layanan yang baik, apalagi di setiap kantornya itu banyak janji layanan yang juga sudah diterangkan, dan janji layanan tersebut memang dilaksanakan dengan baik, dan petugas-petugasnya pun juga sangat baik, sangat ramah membantu kami sebagai pengguna jasa dalam pengajukan pelayanan kami. Berarti secara reputasinya di kalangan pengguna jasa khususnya Mas Erwin sendiri, kantor kami itu memiliki reputasi yang baik ya. Yang baik ya, betul. Yang baik. Betul. Apakah dalam melakukan pelayanannya Mas, kantor-kantor kami itu sudah menerapkan apa yang disebut sebagai GCG Mas. GCG itu adalah Good Corporate Governance. Ya. Itu di dalamnya ada prinsip-prinsip terkait keterbukaan, Ya. akuntabilitas, pertanggungjawaban, terus ada kemandirian, terus juga ada kesetaraan kewajaran gitu Mas. Iya, ada sih Mas, sudah melaksanakan itu semua. Secara umum. Ya, secara umum ya, karena kami pun juga terbantu semua sih Mas dalam tugas-tugas saya sebagai pengguna jasa itu memang sangat mudah, apalagi dengan konsultasi kita juga diinformasi seperti apa. Baik sih Mas, bagus. Sudah Berarti dilaksanakan. seperti janji-janji layanan Ya. atau proses dokumen dan pelayanan sudah sampai mana itu bisa didapatkan dengan jelas ya Mas? Iya, benar, dengan jelas bisa jabarkan dari WA yang di grup itu, grup yang di KPBC Semarang kan ada grup PDAD itu juga, kita juga, jadi semuanya terbuka, kita tanya apa di situ, perbedaan kita tanya di situ juga langsung ada jawaban, semuanya terbuka, bisa dicek di situ tanpa kita harus ke sana juga. Nah, itu kan terkait dari pelayanan kantor secara umum ya Mas ya. Iya. Kalau misalnya pelayanan petugas secara pribadi dari petugas yang bertemu dengan Mas Erwin sendiri, apakah dalam penugasannya atau pelaksanaan tugasnya ini para petugasnya sudah memenuhi standar yang diinginkan atau ada keluhan atau bagaimana Mas? Kalau keluhan nggak ada sih Mas, saya nggak ada, karena semua petugas yang pernah saya jumpai atau mungkin saya pernah bekerja dalam lingkungan, karena kita di kawasan berikat ya Mas ya, kita pernah bertemu dengan bergonta-ganti banyak petugas, itu semuanya juga baik semua, mensupport kita, membantu kita jika kita ada kekurang tahuan, kekurang pahaman, kita bertanya pun juga sambutannya baik dan kita diberi arahan yang baik juga sih. Terus apakah misalnya gini Mas, kan seperti dalam pelaksanaan tugasnya itu apakah antara satu dengan yang lain terdapat perbedaan gitu ya Mas, antar mungkin pengetahuan Mas Erwin atau pengalaman Mas Erwin? Setahu saya nggak ada sih Mas. Terus dalam pelaksanaan tugasnya juga apakah petugasnya itu betul-betul paham dan mengetahui terkait peraturan, terkait tata laksananya gitu Mas? Setahu saya sih paham ya Mas, tapi karena petugasnya itu kan kalau di tempat yang di kantor kita kan itu kan ada 2 atau 3 orang, jadi saling support Mas. Jadi mungkin yang satu mungkin ada kurang, masih agak bimbang, tapi ada temennya satu yang dia memang lebih paham. Jadi semuanya itu ya kolaborasinya bagus gitu loh Mas, soalnya bagus. Nah, mungkin selama pengalaman Mas Erwin ya dalam berhubungan dengan Bea Cukai Semarang, apakah ada misalnya informasi yang tidak dapat diakses atau misalnya informasi-informasi tertentu yang susah diakses oleh pengguna jasa tapi sifatnya umum gitu? Kalau itu mungkin kebanyakan nasional ya Mas. Kalau informasi yang nggak bisa diakses itu kan kelihatannya sih nggak ada, cuman paling ya itu kalau pas memang ada kendala di internet kami aja yang memang kita pas mau connect kita sulit, kadang kita minta bantuan sama petugas, nanti dari petugas bisa dibantu kita di
diambilkan datanya atau ditarik dari sistemnya, karena mungkin pas internet kita yang error jadi kita kadang kesulitan. Kalau yang tadi tertentu enggak ada sih menurut saya, semuanya bisa. Jadi kan gini Mas, kalau di masyarakat sekarang itu kan secara umum ya, reputasi bea cukai kan tidak terlalu baik ya. Betul. Di masyarakat umum. Apakah Mas Sherwin secara umum merasakan hal yang demikian, atau mungkin ada tanggapan lain atau gimana Mas? Apakah reputasi yang ada di umum itu juga mempengaruhi penilaian Mas Sherwin sebagai pengguna jasa? Kalau saya penilaian saya, karena saya sudah berhubungan dengan bea cukai ya Mas ya. Saya tuh akhirnya tahu Mas, jadi penilaian itu tuh mungkin kalau menurut saya bagi mereka yang belum tahu seluk-beluknya, mungkin kalau boleh saya ambil contoh mungkin Mas ya. Jadi mungkin kadang kan ada beberapa teman atau mungkin saya kan punya tetangga yang lain yang mungkin dia bekerja di PT lain tapi dia bukan sebagai eksim. Kadang dia mungkin cuma dapat cerita misalnya, wong padahal kirimannya podo, jumlahnya podo, kok tagihannya beda. Mereka bilangnya gitu. Terus banyak orang berpikiran mungkin itu apakah ada yang hal-hal nggak baik gitu. Padahal kalau saya lihat, sebentar, kadang saya jelasin, itu kiriman sama, jumlah sama, tapi tagihan beda, apakah di satu tanggal. Kadang-kadang saya bilang gitu dulu Mas, beda, yang ini minggu ini, yang ini minggu lalu, ini minggu ini. Ya, terus kadang saya baru paham, harusnya nggak boleh bilang gitu, karena tagihan di bea cukai itu kan berdasarkan kus kan kadang kan naik turun. Saya kan bilang gitu Mas, ya memang ada bedanya karena selisih kus. Hanya teman baru paham. Kalau saya sih, kalau yang mengingat jelek atau mohon maaf dia bilang jelek, kebanyakan rata-rata bilangnya gitu karena tagihannya kok beda-beda padahal barang sama. Padahal sebenarnya kalau mereka sudah tahu, mereka sebelumnya juga paham sih Mas, karena kan memang kalau dari sisi pajak atau apa kan kita mengikuti kus, apalagi kita mengikuti misalnya pakai DHL atau FedEx itu kan juga beda-beda ya Mas ya untuk harga atau biaya dari sana. Kadang mereka pahamnya semuanya bea cukai padahal enggak bea cukai. Itu kan memang peraturan dari pemerintah yang harus ada pengikutan dari kurs sama perhitungannya itu loh Mas. Mungkin saya itu, kalau saya sih enggak ada Mas. Kalau menurut saya itu mungkin masyarakat yang kurang mungkin belum mengerti ya Mas, alur kerjanya seperti apa atau apa. Kalau bagi saya setelah saya tahu, memang aturan dan memang untuk aturan sama untuk itu memang harus diterapkan. Jadi memang perbedaan itu muncul karena memang ada aturannya. Itu sih kalau saya gitu sih. Berarti kan Mas Sherwin ini mungkin dibandingkan dengan masyarakat biasa kan Mas Sherwin lebih mengetahui dan memahami terkait peraturan juga Mas ya. Apakah menurut Mas Sherwin pemahaman tersebut mempengaruhi bahwa penilaian Mas Sherwin terhadap kinerja bea cukai memang kinerjanya saat ini sudah sesuai dengan standar atau peraturan yang sudah ada Mas? Kalau saya sudah sesuai standar dan menjalankan aturan-aturan yang sudah ada sih Mas, kalau dari saya seperti itu. Berarti maksudnya bisa kita ini ya Mas ya, mungkin simpulkan ya, kayak misalnya orang dengan ketidaktahuan terhadap peraturan itu biasanya cenderung lebih ini ya Mas, objektif mungkin ya dia cuma ambilnya mungkin dikirain langsung bilangnya tuh wah ini ngawur, ini salah mungkin gitu, padahal di aturan kan ada sebenarnya. Jadi ya itu sih Mas, sebenarnya mereka beranggapan jelek karena mereka tidak memahami aturannya. Itu sih masalah saya. Nah ini kan tadi ini ya Mas ya, terkait itu ya, kalau dari Mas Edwin sebagai pengguna jasa ya Mas, mungkin saat ini belum ada atau mungkin belum diterapkan, ada nggak Mas kira-kira kegiatan-kegiatan atau mungkin model-model bentuk usaha yang belum diakomodir dengan peraturan yang ada Mas? Misalnya perusahaanku ternyata sebenarnya butuh ini tapi belum ada aturan yang jelas, itu nggak ada sih Mas, kelihatannya aturannya semuanya jelas. Apalagi sekarang kan ada INSB, itu juga aturan-aturannya juga ada di INSB, bisa di tracking di situ sih Mas. Menurut saya sih itu sih Mas. Terus buat ini ya Mas ya, mungkin menutup ya Mas ya. Jadi secara keseluruhan kalau misalnya kita tadi simpulkan ya Mas, menurut Mas Sherwin sendiri kan tata kelola di Bea Cukai Semarang memang sudah memenuhi standar-standar yang minimal Mas Sherwin punya ya Mas ya. Terus sebagai pengguna jasa kan Mas Sherwin juga memiliki kepercayaan terhadap kami, dicerminkan dari pengalaman Mas Sherwin selama ini Mas. Nah ini kan masalah reputasi tadi memang secara garis besar kan di masyarakat secara umum belum terlalu baik ya Mas. Mungkin ada saran dari Mas Sherwin
kepada kami untuk bisa meningkatkan gitu Mas? Ya, mungkin kalau saran saya sih mungkin ini ya Mas, ya mungkin apa namanya, kayak setiap apa ya, kan sekarang banyak media platform kayak TikTok atau apa gitu kan Mas, atau mungkin Instagram atau apa ya, mungkin saya mungkin kalau ada aturan baru atau mungkin ada apa namanya, ada mungkin tata cara misalnya kayak kita impor mau seperti apa, kayak diberikan slide tapi di share kayak di Bea Cukai punya kayak itu loh Mas, kayak apa namanya, yang TikTok ya, TikTok punya akun TikTok sendiri yang untuk umum, tapi itu yang untuk memberitahukan ke kalangan layak tuh biar bisa melihat tuh, misalnya aku misalnya mau impor barang itu cara perhitungannya seperti apa, aku misalnya orang awam pengen membuka perusahaan seperti apa yang jadi kabut, jadi itu yang mungkin bisa disampaikan lewat layanan itu Mas. Jadi itu kan mungkin bisa merubah image orang-orang yang dulu nggak tahu aja jadi bisa paham gitu loh Mas. Mungkin kalau saya itu mungkin bisa di TikTok atau Instagram atau apa gitu yang lebih mudah. Tapi kalau saran saya sih saat ini mungkin lewat TikTok aja Mas. Kalau TikTok kan hampir semuanya lihat. Kalau Instagram, Facebook itu orang itu kadang jarang-jarang. Tapi menurut kalau TikTok kan langsung cepat, itu mungkin lewat TikTok sih mungkin itu Mas, informasi itu. Oke, kalau gitu saya terima kasih banyak Oke, ya Mas. siap, sama-sama. Sama-sama Mas Fajar, sukses selalu. Ya.